Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Novendra Kusmayasa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, NIM 1909511083. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang jenis dan tipe babi di Indonesia. Materi yang pertama yaitu tipe babi. Tipe babi timbul akibat permintaan konsumen, sifat bahan makanan yang diberikan, itu melalui manajemen pakan dan cara memeliharaannya, dan juga dengan cara berternak, entah itu yang modern atau tradisional. Tipe babi juga timbul karena seleksi terhadap babi tersebut. Misalnya, memilih babi yang menguntungkan tergantung permintaan konsumen, mau yang berlemak atau yang tidak, seperti pembuatan babi guling di Bali yang menggunakan babi lokal karena jumlah lemaknya yang banyak. Faktor yang berikutnya yaitu kecepatan tumbuh, dan yang terakhir adalah konversi pakan. Berikutnya adalah ciri-ciri babi yang baik. Yang pertama adalah letak puting simetris. Yang kedua, ambing besar dengan saluran darah terlihat jelas. Yang ketiga, kakinya kokoh dan tegap. Yang keempat, tubuh padat, dalam, dan berisi. Yang kelima, tubuhnya panjang. Dan yang keenam, kepalanya kecil. Jika dilihat dari depan akan tampak kepala yang kecil, dan semakin ke belakang akan semakin besar. Zoologis. Babi termasuk kelas mamalia, genus Sus, dan spesiesnya ada banyak, seperti Sus scroffa yang merupakan babi liar dari Eropa yang terdiri dari 10 subspesies. Lalu ada Subvitatus yang merupakan babi liar dari Asia dan terdapat 13 subspesies, antara lain babi Sumatera, Jawa, Flores, dan Malaysia. Lalu ada Subcelebensis yang terdapat 8 spesies di Sulawesi. Lalu Sus barbatus terdapat 6 subspesies di Kalimantan, dan yang terakhir adalah Subverrucosus atau babi hutan. Contohnya itu seperti babi liar yang kecil, Aili terdapat di Batak, Jani di Dayak, Babui, Kayan, dan Dahak di kawasan Kapuas. Berdasarkan tipenya, babi dibagi menjadi 3, yaitu tipe lemak atau lard type, tipe daging meat type, dan tipe dwiguna atau bacon type. Yang pertama kita bahas tipe lemak. Babi tipe lemak mempunyai ukuran tubuh yang besar, lebar, dan dengan kaki yang pendek. Lalu dia juga mudah gemuk dan kemampuan pembentukan lemak cukup tinggi. Contohnya adalah bangsa babi di Indonesia. Berikutnya tipe daging, memiliki tubuh yang panjang, halus, punggung berbentuk busur, kuat, dan lebar. Susunan badannya padat, lemak yang sedikit, kepala dan leher ringan. Panjang kaki sedang, tumit pendek dan kuat. Pada tipe daging ini, ham berkembang cukup bagus dan dalam. Contoh babinya adalah Hampshire, Poland China, Spot Poland China, Berkshire, Chester White, dan Duroc. Dan tipe babi yang terakhir adalah tipe dwiguna atau bacon type. Tipe ini merupakan gabungan dari tipe lemak dan tipe daging, dan termasuk dalam kelompok babi tipe sedang. Ukuran tubuhnya panjang dan dalam. Ukuran lebar tubuhnya sedang, timbunan lemak sedang dan halus. Banyak ditemukan di Inggris, Belanda, Kanada, dan Polandia. Contoh babinya itu adalah Yorkshire, Landrace, dan Tamworth. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis babi lokal yang ada di Indonesia. Jenis babi yang pertama adalah babi Bali. Ciri-ciri babi Bali itu yang pertama warnanya belang hitam putih. Bentuk badannya kecil dengan kaki yang pendek. Punggungnya melengkung ke bawah sehingga perutnya hampir menyentuh tanah. Pada babi dewasa itu kulitnya berlipat-lipat. Dan ciri yang terakhir, babi Bali mempunyai 6 pasang puting susu, simetris dan terletak normal. Berikutnya adalah babi Jawa. Adapun ciri-ciri babi Jawa yaitu yang pertama warnanya putih, hitam, dan berbulu lebat. Bentuk badannya pendek dan agak gemuk. Punggung yang cekung dan badan serta moncongnya panjang. Ambingnya baik dengan paling sedikit 6 pasang puting susu dan letaknya simetris.
Khusus untuk Tangerang, pada bagian leher sebelah kiri dan kanan terdapat tassel atau daging yang menggantung. Berikutnya adalah babi Sumba. Babi Sumba mempunyai kepala yang agak panjang dengan telinga yang kecil dan sedikit tegak. Bentuk badannya sedang dan warna hitam. Bisa juga dengan belang hitam seperti pada gambar di sebelah kanan. Lalu babi Batak. Babi ini mempunyai tinggi pundak 51-54 cm dengan panjang 71-95 cm. Telinga bagian tengahnya itu rata-rata berwarna hitam. Ya, kadang ada warna seperti bercak-bercak putih. Bulu pada bagian bahu dan lehernya agak tebal dan jumlah puting susunya itu rata-rata 10. Lalu babi yang terakhir yaitu babi dari Tanah Toraja. Babi dari Tanah Toraja ini bentuknya kecil atau mini pig. Tinggi pundaknya 45 cm dengan panjang 71 cm. Warnanya hitam putih dan ada yang hitam semua. Semuanya bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan. Tadi sudah dibahas babi lokal yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut bahas babi impor yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah babi Yorkshire atau Lord's White. Babi Yorkshire ini termasuk tipe bakun atau Dui guna yang berasal dari Inggris dengan ciri-ciri seperti berikut. Tubuhnya besar, panjang, serta memiliki ham yang dalam dan halus. Telinganya tegak dengan kepala atau mukanya berbentuk bulat seperti mangkuk. Seluruh tubuhnya berwarna putih dan yang terakhir bersifat keibuan serta banyak jumlah air susunya. Babi VDL atau Verdal Dutch Landvarken. Babi jenis ini merupakan babi asal Jerman yang mempunyai ciri-ciri tubuh besar dan dagingnya banyak. Telinganya besar dan panjang, setengah bergantung ke wajah, sejajar dengan kepala. Kepala yang besar dan sedikit panjang, serta tulang belakang panjang dan lebar. Bentuknya hampir bulat. Babi Duroc. Babi Duroc ini berasal dari Amerika Serikat dan termasuk tipe pedaging. Adapun ciri-cirinya yaitu tubuh yang panjang dan besar. Warnanya merah yang bervariasi, mulai dari merah muda sampai merah tua. Punggungnya berbentuk busur yang dimulai dari leher sampai ke ekor. Titik tertingginya ada di bagian tengah. Kepalanya mempunyai ukuran sedang dengan telinga yang terkulai ke depan dan mukanya ini agak cekung, serta mempunyai produksi susu yang cukup baik dan bisa memproduksi banyak anak. Berikutnya adalah babi Hampshire atau Saddleback. Hampshire merupakan babi unggul asal Inggris dan termasuk ke dalam tipe pedaging. Kepalanya mempunyai ukuran sedang dan halus, rahangnya rata, telinga yang tegak, dan punggung berbentuk busur, serta babi ini mempunyai warna tubuh hitam. Tetapi pada bagian bahu akan berwarna putih sampai pada kakinya. Di Tamworth. Babi jenis ini berasal dari Inggris, termasuk dalam tipe bakun atau Dui guna. Tubuhnya besar dengan kaki yang sedikit panjang, telinganya tegak dan berukuran sedang dengan kepala yang lebar, memiliki moncong yang panjang dan lurus, tubuh berwarna merah tua atau kecoklatan, dan babi jenis ini menghasilkan kualitas daging yang bermutu tinggi. Babi Berkshire. Babi ini termasuk salah satu babi unggulan dari Inggris, termasuk ke dalam tipe pedaging. Tubuh yang panjang, dalam dan halus, memiliki lebar punggung sedang. Babi ini berwarna hitam pada bagian keempat kaki bagian bawah. Muka dan ekornya berwarna putih. Muka atau wajah babi ini berbentuk sangat cekung, pendek dan lebar. Memiliki ukuran telinga yang sedang dan sedikit condong ke depan. Babi Chester White. Chester White merupakan babi unggul dari Pennsylvania, termasuk ke dalam tipe pedaging. Babi jenis ini mempunyai tubuh yang panjang, dalam, dengan lebar yang sedang. Seluruh tubuhnya berwarna putih. Kepala, telinga, dan rahangnya mempunyai ukuran sedang. Telinga pada babi ini terkulai ke depan, di atas mata. Bentuk punggungnya membusur, kuat dan halus. Memiliki muka yang cekung dan kakinya lurus. Paha pada babi ini cenderung padat dan halus. Produksi susunya juga tinggi dan termasuk dalam ternak peridi. Babi Hereford merupakan babi unggul yang berasal dari Amerika Serikat. Memiliki warna dasar merah. Pada bagian kepala,
telinga, tubuh bagian bawah dan keempat kakinya berwarna putih. Ukuran tubuh babi ini relatif kecil, memiliki bentuk kepala yang kecil, serta kaki yang pendek dan halus. Yang terakhir, babi Landrace. Babi Landrace ini merupakan babi unggulan dari Denmark. Termasuk dalam tipe bakun atau dwiguna, memiliki tubuh yang panjang, besar, dan dalam. Bagian kepalanya berukuran kecil dan agak panjang. Memiliki telinga terkulai rebah ke depan. Warna babi ini putih dengan bulu yang halus. Tanda-tanda babi yang sehat. Mudahnya kita bisa melihat babi yang sehat itu dari 4 pertanda. Yang pertama adalah babi terlihat lincah atau gesit. Babi mempunyai nafsu makan yang baik. Lalu kotoran yang dibuang babi itu tidak terlalu encer atau keras. Dan yang terakhir, babi memiliki pertumbuhan yang bagus. Sebelum mulai beternak babi, tentunya kita harus melakukan pemilihan terlebih dahulu, baik itu pada induk, jantan maupun bibit anak babi. Yang pertama kita bahas adalah cara memilih induk babi. Ciri-ciri induk babi yang bagus itu adalah sehat, tidak cacat, dan dapat berfungsi atau bekerja dengan baik. Mempunyai jumlah puting susu minimal 8 pasang dan simetris. Tidak ditemukan puting susu yang buntu. Induk babi mempunyai proporsi tubuh yang baik. Panjang tubuhnya sedang, otot yang baik di daerah pinggul dan bahu. Induk babi memiliki kaki yang kuat dan lurus, bisa berdiri tegak, tumit kuat, dan ekor melingkar, serta pertumbuhan yang cepat dan mampu menghasilkan banyak anak yang lahir. Minimal berjumlah 8 ekor dan berat lahirnya itu minimal 1,1 kg. Berikutnya adalah ciri-ciri pejantan yang baik. Babi pejantan mempunyai organ reproduksi yang berkembang normal. Kedua bagian testis itu sama besarnya. Pejantan harus bersifat agresif terhadap betina. Memiliki kepala yang ringan, mata lebar, waspada, bahu yang lebar, serta mempunyai kuku dan kaki yang kuat untuk melakukan perkawinan. Babi pejantan harus dalam keadaan sehat, tidak ada cacat atau kelainan, dan berat lahir minimalnya itu 1,1 kg. Materi yang terakhir yaitu pemilihan bibit. Bibit yang baik dapat dilihat dari hasil produksi keturunannya berdasarkan jumlah anak yang dilahirkan. 12 ekor tergolong bibit baik, 10 ekor tergolong bibit sedang, dan 8 ekor tergolong bibit kualitas kurang. Berat pada setiap kelahiran hendaknya merata, dengan selisih yang tidak terlampau besar. Berat kelahiran minimal 1,1 kg. Berat babi pada umur 8 minggu sebaiknya sekitar 16 kg. Jika 14 kg tergolong kualitas sedang, dan jika 12 kg tergolong kualitas kurang. Pertumbuhan berat badan bibit itu harus bagus. Misalnya pada saat umur 8 bulan sudah mencapai berat hidup 100 kg. Memiliki angka kematian sampai penyapihan yang rendah, serta persentase hasil daging waktu dipotong itu cukup tinggi. Pemilihan babi untuk program pembibitan ternak. Babi yang akan digunakan sebagai calon induk harus dipersiapkan. Dipisahkan pemeliharaannya sejak umur 4-5 bulan. Sedangkan pejantan yang akan digunakan harus dipersiapkan sebulan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penyakit menular. Perbandingan jantan muda betina adalah 1:20 ekor di dalam kandang, atau 1:10-15 ekor di lahan penggembalaan terbuka. Babi jantan dewasa dapat mengawini 35-40 ekor betina di dalam kandang, atau 15-20 ekor betina di areal terbuka. Lalu yang terakhir, pejantan umur 9-15 bulan dapat melakukan perkawinan 2 kali per hari atau 8 kali per minggu. Sedangkan pejantan dewasa dapat melakukan perkawinan 3 kali per hari atau 12 kali per minggu.